Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas AI Project. Proses pengerjaan tugas pertemuan 1 sampai 14. Sebelumnya saya Aditya Praryadibowo dari kelas I dengan NIM 210001843. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Gambaran umum sistem terdapat pada aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web. Melibatkan dua user yaitu pencari kerja dan perusahaan. Sebelum melakukan proses pelamaran, pencari kerja terlebih dahulu mengisi data diri. Setelah itu, pencari kerja dapat melihat lowongan pekerjaan sesuai kategori, bidang pekerjaannya, dan dapat melihat lowongan baik untuk semua lowongan yang tersedia pada aplikasi maupun lowongan yang direkomendasikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja. Selanjutnya, pencari kerja dapat melakukan lamaran pekerjaan dengan menekan tombol lamaran pada list lowongan pekerjaan. Berkas lamaran yang telah dikirim oleh pencari kerja diterima oleh pihak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan seleksi berkas lamaran, baik untuk lamaran yang direkomendasikan maupun yang tidak direkomendasikan. Selanjutnya, setelah melakukan seleksi, lamaran pekerjaan yang diterima disimpan di riwayat perekrutan. Untuk pencari kerja setelah melakukan lamaran, mendapatkan pemberitahuan informasi mengenai hasil seleksi, serta dapat melihat histori lamaran yang telah diajukan sebelumnya oleh pencari kerja. Diagram BBMN proses bisnis saat ini, di mana gambaran proses bisnis yang berjalan pada saat ini mengenai proses perekrutan dan seleksi pegawai pada perusahaan yang melibatkan user pelamar dan perusahaan. Proses aktivitas bisnis yang ada terdiri dari beberapa proses utama, yaitu sebelum melakukan proses pelamar pencari kerja terlebih dahulu mengisi data diri. Setelah itu, pencari kerja dapat melihat lowongan yang tersedia pada perusahaan dan melakukan proses lamaran pekerjaan dengan menekan tombol lamaran pada list lowongan pekerjaan. Berkas lamaran yang telah diunggah atau dikirim diterima oleh pihak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan seleksi berkas lamaran pekerjaan. Selanjutnya, setelah melakukan seleksi, lamaran pekerjaan disimpan di riwayat perekrutan. Untuk pencari kerja, setelah melakukan lamaran, mendapatkan pemberitahuan informasi mengenai hasil seleksi serta dapat melihat histori lamaran yang telah diajukan sebelumnya oleh pencari kerja. Diagram BBMN proses bisnis yang diharapkan. Di sini proses bisnis yang terjadi yaitu pencari kerja melakukan pendaftaran akun untuk mengakses aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran, data akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan login. Setelah verifikasi dan data valid, maka pencari kerja dapat mengakses aplikasi. Pencari kerja mengisikan form data diri dan memilih lowongan pekerjaan. Untuk memilih lowongan pekerjaan tersedia rekomendasi lowongan pekerjaan berdasarkan keahlian agar para pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian yang dimiliki. Setelah memilih lowongan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian, tahap selanjutnya adalah melakukan lamaran pekerjaan kepada perusahaan. Perusahaan menerima berkas lamaran yang diajukan oleh pencari kerja dan akan melakukan proses seleksi berkas lamaran. Untuk melakukan seleksi, tersedia rekomendasi pencari kerja sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Setelah melakukan tahap seleksi, perusahaan dapat melihat histori dari seleksi lamaran dan dapat mengunduh laporan seleksi berupa PDF. Setelah perusahaan melakukan seleksi berkas lamaran, pencari kerja mendapat informasi mengenai status lamarannya. Jika status lamaran diterima, maka dilanjutkan melakukan tahap lainnya seperti tes atau wawancara offline.
Tugas ketiga yaitu pembuatan dokumen SRS. Yang pertama, kebutuhan fungsional. SKPL F1, adanya halaman login yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan username dan password yang diberikan. SKPL F2, sistem dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan dan status kelulusan seleksi calon karyawan. SKPL F3, calon karyawan dapat melamar pekerjaan pada lowongan pekerjaan yang tersedia dengan cara mengisi formulir dan mengunggah berkas lamaran pada sistem. SKPL F4, sistem dapat menampilkan calon karyawan yang memenuhi syarat dan memberikan informasi untuk proses wawancara. SKPL F5, admin dapat menambah lowongan pekerjaan, merubah data lowongan pekerjaan yang sudah diterbitkan, dan menghapus data lowongan pekerjaan yang sudah ditutup. SKPL F6, pada level admin, sistem dapat menampilkan data calon karyawan yang telah mendaftar pada lowongan pekerjaan tertentu. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. SKPL F1 Performance, kategori Performance, sistem dapat digunakan setiap kali proses rekrutmen karyawan dilaksanakan. SKPL NF2, kategori Usability, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem dari internet. Sistem ini menggunakan web browser sebagai antarmuka. SKPL NF3, Reliability, sistem harus sangat andal karena pentingnya data dan kerusakan data yang salah atau tidak lengkap dapat dilakukan. SKPL NF4, kategori Reliability, sistem tersedia 100% untuk pengguna dan digunakan 24 jam sehari dan 360 hari per tahun. SKPL NF5, kategori waktu respon, informasi diperbarui setiap 2 menit. Sistem harus menanggapi anggota dalam waktu tidak kurang dari 2 detik dari waktu permintaan penyerahan. SKPL NF6, kategori Security, seluruh data harus di-backup setiap 24 jam, dan hasil backup-nya disimpan dalam lokasi yang berbeda dengan sistem. SKPL NF7, kategori Operasional, setiap kesalahan error yang terjadi disertai dengan pesan error kepada pengguna. SKPL NF8, kategori Environmental, sistem ini menggunakan database yang terhubung dengan SQL Server sebagai database server atau DBMS. SKPL NF9, kategori Development, untuk menjalankan sistem yang dibangun maka dibutuhkan Microsoft Windows sebagai sistem operasi, WM Server atau XAMPP, kontrol panel sebagai database. Tugas 4, membuat use case diagram sesuai studi kasus pilihan. Seluruh use case di dalam Bunderi harus melalui fitur login, di mana terdapat 2 aktor yaitu pelamar kerja dan perusahaan atau sebagai HRD. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh pelamar kerja yaitu pelamar melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi. Pelamar dapat mengelola profil. Pelamar melihat lowongan pekerjaan yang tersedia untuk mengisikan form data diri nantinya. Pelamar dapat melihat rekomendasi lowongan pekerjaan berdasarkan keahlian agar para pencari kerja mendapat pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian yang dimiliki. Pelamar melamar pekerjaan pada perusahaan. Pelamar dapat melihat histori lamaran. Dan selanjutnya yaitu beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Di sini perusahaan melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi. Kemudian perusahaan dapat mengelola profil. Perusahaan dapat mengelola lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Perusahaan menerima berkas lamaran yang diajukan oleh pencari kerja dan akan melakukan proses seleksi berkas lamaran. Setelah melakukan tahap seleksi, perusahaan dapat melihat histori dari seleksi lamaran dan dapat mengunduh laporan seleksi berupa PDF.
Selanjutnya yaitu membuat skenario use case. Yang pertama di sini ada use case login, yaitu pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Aktornya terdiri dari admin dan pelamar. Dengan precondition sistem harus terhubung ke internet. Dengan post condition sistem akan menampilkan pesan berhasil ketika login berhasil. Untuk main skenario aktor, di sini serial 1 menginput username dan password, kemudian validasi username dan password, dan sistem mengizinkan sesuai hak akses. Dan extensionnya serial 2A, invalid username, sistem akan menampilkan pesan error. Dan 2B yaitu invalid password, sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada use case name registrasi, yaitu pengguna melakukan registrasi dan masuk ke halaman utama. Aktornya yaitu admin dan pelamar. Dengan precondition login tervalidasi dan valid. Dan post condition sistem mengizinkan data baru pengguna untuk login. Main skenario aktor di sini serial 1 menginput data, kemudian menyimpan ke dalam database. Kemudian sistem mengizinkan data baru untuk login. Extensionnya yaitu 2A, tidak dapat melakukan registrasi ke sistem jika data yang dimasukkan sudah ada di dalam database. Sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada use case kelola profil, yaitu pengguna mengelola data yang ditampilkan pada sistem. Aktornya yaitu admin dan pelamar. Dengan precondition yaitu akun telah terdaftar pada sistem. Dan post conditionnya yaitu sistem menampilkan pesan berhasil update profil. Di sini main skenario-nya aktor yaitu yang pertama menginput data baru dan menyimpan ke dalam database. Extensionnya yaitu 2A, sistem menampilkan pesan berhasil update profil. Selanjutnya use case lihat rekomendasi lowongan pekerjaan. Pengguna melihat daftar data mengenai informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja. Dengan aktor pelamar, preconditionnya yaitu login tervalidasi dan valid. Post conditionnya yaitu menampilkan konten dari lowongan pekerjaan. Dengan main skenario aktornya, yang pertama memilih menu rekomendasi lowongan kerja, kemudian melihat rekomendasi lowongan kerja, dan sistem menampilkan detail informasi lowongan pekerjaan. Dengan extension 2A, yaitu sistem menampilkan pesan rekomendasi lowongan kerja sesuai keahlian Anda. Selanjutnya use case lamar pekerjaan. Pengguna melihat list data mengenai informasi lowongan pekerjaan yang tersedia. Aktornya pelamar. Dengan precondition login tervalidasi dan valid. Post kondisinya berhasil mengajukan lamaran. Dengan main skenario aktor, yang pertama yaitu memilih lowongan kerja, dan sistem menampilkan detail informasi lowongan pekerjaan, dan klik tombol lamar. Sistem menampilkan form pendaftaran, dan pelamar upload berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya pelamar berhasil mengajukan lamaran. Dengan extension 4A, sistem akan memberikan perintah wajib diisi. Dan 6A, sistem menampilkan pesan berhasil. Use case name kelola lowongan. Itu pengguna mengelola list data mengenai lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Aktornya yaitu admin, dan precondition login tervalidasi dan valid, dan post kondisinya yaitu lowongan pekerjaan telah dibuat oleh admin. Main skenario aktor. Yang pertama yaitu menambah lowongan pekerjaan, menghapus lowongan pekerjaan, mengedit lowongan pekerjaan, dan menyimpan lowongan pekerjaan. Dan dengan extension 1A, ketika klik tombol tambah loker, sistem akan redirect ke halaman form tambah data lowongan.
Dan 2A, ketika klik ikon hapus, sistem menunjukkan dialog apakah Anda yakin ingin menghapusnya. Dan 3A, ketika klik ikon edit, sistem akan redirect ke halaman form edit data lowongan. Dan yang 4A, pada saat klik tombol simpan pada form mengedit lowongan pekerjaan, maka akan menampilkan pesan berhasil update data lowongan pekerjaan. Selanjutnya, pembuatan activity diagram. Di sini activity diagram login dengan aktor admin dan pelamar kerja. Di sini pertama yaitu membuka web aplikasi rekrutmen dan sistem akan menampilkan form login dan admin atau pelamar kerja menginput username dan password. Yaitu sistem akan memverifikasi data. Jika tidak valid, maka akan menampilkan form login ulang. Jika valid, maka masuk ke halaman authentic user. Dan ini activity diagram registrasi. Di sini admin dan pelamar kerja melakukan login terlebih dahulu, dan sistem akan memverifikasi data. Jika valid, maka pilih menu register. Sistem akan menampilkan form register, dan admin dan pelamar kerja input data form register dan klik tombol simpan. Jika gagal, maka admin dan pelamar kerja mengulang inputan data form register. Jika berhasil, maka sistem akan menyimpan data dalam database. Selanjutnya, activity diagram rekomendasi lowongan pekerjaan. Di sini aktornya hanya pelamar kerja. Yang pertama, melakukan login terlebih dahulu, dan sistem akan memverifikasi data. Selanjutnya, pelamar kerja memilih menu rekomendasi lowongan pekerjaan, dan sistem menampilkan detail informasi lowongan pekerjaan berdasarkan kategori dan histori pencarian. Dan activity diagram lamar pekerjaan. Di sini aktornya pelamar kerja. Dan yang pertama yaitu melakukan login, sistem memverifikasi data, dan pelamar kerja memilih menu lihat rekomendasi lowongan pekerjaan, dan sistem akan menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Dan pelamar kerja mencari lowongan sesuai keahliannya, dan sistem akan menampilkan detail informasi lowongan sesuai kategori pencarian. Dan si pelamar kerja ini mengklik tombol lowongan pekerjaan, dan sistem akan menampilkan form pendaftaran, dan pelamar kerja input data atau upload berkas, dan klik kirim. Jika gagal, maka si pelamar kerja akan memilih menu rekomendasi lowongan pekerjaan ulang. Jika berhasil, maka data tersimpan. Selanjutnya ini ada activity diagram kelola profil. Aktornya itu admin dan pelamar kerja. Yang pertama melakukan login, dan sistem memverifikasi data. Selanjutnya memilih menu profil. Sistem akan menampilkan data profil. Admin dan pelamar kerja klik tombol edit, dan input atau upload data yang akan diedit. Dan admin dan pelamar kerja bisa klik tombol simpan. Jika gagal, maka klik tombol edit ulang. Jika berhasil, maka menyimpan data. Dan ini activity diagram lowongan pekerjaan dan aktor pelamar kerja. Yang pertama melakukan login terlebih dahulu, dan sistem memverifikasi data. Dan pelamar kerja memilih menu lowongan pekerjaan. Sistem akan menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Pelamar kerja mencari lowongan sesuai keahliannya, dan sistem menampilkan detail informasi lowongan sesuai kategori pencarian. Selanjutnya yaitu activity diagram dari lihat histori lamaran dengan aktornya pelamar kerja.
Yang pertama, melakukan login dan sistem verifikasi data. Dan pelamar kerja memilih menu lihat histori lamaran pekerjaan dan sistem akan menampilkan hasil lamaran. Selanjutnya, activity diagram dari kelola lowongan. Sini aktornya itu admin dan melakukan login dan sistem verifikasi data. Dan admin memilih menu kelola lowongan pekerjaan, sistem akan menampilkan input lowongan kerja. Admin akan menginput, update, delete data lowongan kerja, dan klik simpan. Jika gagal, maka mengulangi langkah sebelumnya. Jika berhasil, maka data tersimpan. Selanjutnya, activity diagram dari kelola rekrutmen. Sini aktornya itu admin. Dengan melakukan login terlebih dahulu, sistem akan memverifikasi data. Dan admin memilih menu kelola rekrutmen. Sistem akan menampilkan data para pelamar. Dan admin akan melakukan seleksi. Dan admin klik update status calon karyawan. Dan data tersimpan. Selanjutnya itu activity diagram lihat histori rekrutmen. Dan aktornya itu admin. Sini admin melakukan login terlebih dahulu, kemudian sistem akan memverifikasi data. Admin akan memilih menu lihat histori rekrutmen, dan sistem menampilkan data hasil rekrutmen. Dan admin memilih tanggal dan divisi. Sistem akan menampilkan data hasil rekrutmen sesuai tanggal dan divisi yang dipilih. Tugas 8 yaitu membuat rancangan user interface. Pada tugas kali ini yaitu dengan membuat dokumen sheet. Di sini dimulai dari dokumen sheet login, registrasi, kelola profil, lihat lowongan pekerjaan, kemudian ada dokumen sheet kelola profil, dokumen sheet lihat lowongan pekerjaan, dan dokumen sheet rekomendasi lowongan pekerjaan, dan dokumen sheet lamar pekerjaan, dokumen sheet lihat histori lamaran, dan dokumen sheet kelola lowongan, dan dokumen sheet kelola rekrutmen, dan lihat histori rekrutmen, dan terakhir cetak laporan. Di sini dokumen sheet ini terdiri dari judul dokumen yaitu user sebagai admin dan pelamar kerja. Jumlah aktivitasnya yaitu 2, dan jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI yaitu 1. Kemudian nama aktivitasnya yaitu memasukkan username dan password dengan fungsionalitas yang pertama, user masuk sistem dengan menginput username dan password. Dan yang kedua, user submit data dengan klik tombol login, dan user dapat meminta bantuan bila lupa username atau password. Elemen UI di sini yaitu terdiri dari form text file username dan password, dan button login, dan link forgot lupa password, dan image dan teks. Selanjutnya yaitu tampilan web dari login. Di sini user dapat mengisi email dan password, dan terdapat tombol button login dan link forgot password. Selanjutnya yaitu tampilan web dari registrasi. Di sini user dapat memilih sebagai admin atau user dan mengisikan nama, email, dan password, dan terdapat button simpan. Dan ini tampilan dari dashboard halaman user.
di mana dapat menampilkan informasi mengenai jumlah informasi lowongan, jumlah pekerjaan yang telah dilamar, dan jumlah informasi rekomendasi lowongan. Dan ini tampilan user interface dari kelola profil. Di sini user dapat menginputkan dan mengedit data profil dari perusahaan. Dan itu user interface dari lihat lowongan pekerjaan, di mana halaman informasi lowongan pekerjaan menampilkan daftar pekerjaan yang diunggah oleh perusahaan. Dan tampilan user interface dari rekomendasi lowongan pekerjaan, di mana halaman informasi lowongan pekerjaan menampilkan daftar pekerjaan sesuai dengan keahlian. Dan user interface dari lamar pekerjaan. Selanjutnya user interface dari lihat histori lamaran, di mana halaman histori lamaran menampilkan informasi mengenai status lamaran pekerjaan yang dilamar. Dan user interface kelola lowongan. Di sini terdapat halaman kelola lowongan untuk melakukan proses tambah atau input lowongan, menghapus serta mengedit data lowongan pekerjaan. Ini tampilan user interface dari kelola rekrutmen, di mana halaman seleksi pelamar digunakan untuk melakukan proses terima atau tolak lamaran. Dan ini tampilan dari user interface dari history rekrutmen, di mana halaman menampilkan histori dari hasil rekrutmen pencari kerja. Ini halaman user interface dari cetak laporan. Halaman menampilkan untuk mencetak laporan dengan klik tombol print. Selanjutnya tugas 9 yaitu membuat kelas diagram. Di sini terdapat kelas pelamar kerja, kelas aplikasi, kelas lowongan kerja, dan kelas seleksi, kelas kriteria, dan kelas rekrutmen, kelas info kontak, kelas admin, kelas unit rekrutmen, dan kelas manajer. Dan terakhir yaitu ada kelas hasil. Kelas diagram ini terdiri dari kelas, atribut, dan metode. Kelas pelamar kerja ini terdiri dari atribut ID yaitu tipe data integer, dan nama dengan tipe data string, email dengan tipe data string, status dengan tipe data string. Tipe atribut ini memiliki akses modifier privat. Dan di dalam metode pelamar kerja terdiri dari fungsi login, registrasi, upload resume, cari lowongan, lamar lowongan, insert, update, get info, dan lihat status. Dan dari kelas lowongan kerja ini terdiri dari atribut kategori dengan tipe data string, dan nama pekerjaan tipe data string, deskripsi dan jumlah calon, dan modifier privat. Dan terdapat metode pada kelas lowongan kerja yaitu get daftar pekerjaan dan insert pekerjaan, update daftar pekerjaan, dan seterusnya sampai kelas hasil. Ini ada tipe data, atribut ID ujian, hasil ujian, dan update hasil ujian. Selanjutnya itu tugas 10 relasi antar kelas. Diagram kelas sebelumnya yang telah dibuat yaitu menunjukkan relasi asosiasi. Asosiasi adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang ada.
Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Asosiasi juga menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara satu kelas dan kelas yang lain. Yang pertama yaitu kelas pelamar kerja memiliki relasi dengan kelas info kontak, yang artinya pelamar kerja memiliki sebuah kontak yang bisa dihubungi untuk keperluan perekrutan karyawan. Dan itu, kelas pelamar kerja juga memiliki relasi dengan kelas aplikasi dan lowongan kerja, di mana pelamar kerja akan menggunakan aplikasi yang ada untuk mencari lowongan pekerjaan sesuai keahliannya. Kelas pelamar kerja juga memiliki relasi dengan kelas seleksi, yang artinya pelamar kerja akan melalui proses seleksi secara bertahap. Selanjutnya yaitu ada kelas lowongan kerja, seleksi, dan rekrutmen. Memiliki relasi dengan kelas kriteria, yang artinya sebuah lowongan pekerjaan, proses seleksi, dan proses rekrutmen memiliki kriteria dalam menentukan karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kelas admin, unit rekrutmen, dan manajer. Memiliki relasi dengan kelas rekrutmen, di mana admin dan manajer akan memberikan keputusan terhadap kandidat terpilih dalam proses rekrutmen. Unit rekrutmen bertugas dalam melaksanakan proses rekrutmen berlangsung. Yang terakhir yaitu ada kelas unit rekrutmen memiliki relasi dengan kelas hasil, yang artinya pihak dari unit rekrutmen akan memberikan hasil ujian seleksi dari proses rekrutmen. Selanjutnya yaitu tugas 11 membuat sekuen diagram. Di sini saya mencontohkan dari sekuen diagram login, registrasi, dan profil. Di sini aktor pelamar kerja yaitu mengisikan form login, dan mengisikan username dan password, dan terdapat proses login. Di sini get data pelamar, dan entity pelamar kerja yaitu memvalidasi. Jika username atau password salah, akan kembali ke proses pengisian username dan password. Jika benar, maka menampilkan menu utama. Dan pada proses registrasi yaitu aktor pelamar kerja dengan memilih menu kelola profil. Selanjutnya yaitu memilih button insert atau hapus, dan proses kelola profil, dan akan diupdate pada database. Di sini aktor pelamar kerja mengisi form registrasi dan input form registrasi. Prosesnya yaitu memvalidasi registrasi, dan jika inputan salah maka kembali ke proses sebelumnya yaitu input form registrasi, dan jika benar maka menampilkan menu login. Selanjutnya yaitu sekuen diagram dari lamar pekerjaan, rekomendasi pekerjaan, dan histori lamaran. Di sini aktor admin memilih menu kelola lowongan dan memilih button tambah, hapus, edit, dan menyimpan ke database. Di sini aktor sebagai pelamar kerja memilih menu lamar pekerjaan, dan selanjutnya itu memilih klik lamar pekerjaan dan akan disimpan ke database. Di sini aktornya pelamar kerja memilih menu histori lamaran dan mencari tanggal lamar dan memproses itu ke database. Sistem akan menampilkan histori lamaran. Dan ini tampilan pengerjaan lengkap dari sekuen diagram. Sekuen diagram kelola profil. Ini sekuen diagram lihat lowongan pekerjaan. Sekuen diagram rekomendasi lowongan pekerjaan, dan sekuen diagram lamar pekerjaan,
dan sequence diagram histori lamaran. Sequence diagram kelola lowongan. Di sini dilakukan oleh admin untuk mengolah list data mengenai lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mana admin dapat menginput, update, atau delete data lowongan pekerja. Di sini diagram kelola rekrutmen dilakukan oleh admin untuk mengolah daftar data mengenai lamaran pekerjaan yang diajukan oleh pencari kerja. Admin akan melakukan seleksi terhadap berkas lamaran yang diajukan oleh pelamar kerja sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ini ada sequence diagram lihat histori rekrutmen. Dilakukan oleh admin untuk melihat daftar data informasi mengenai proses hasil dari perekrutan lamaran pencari kerja. Admin melihat histori lamaran dengan memilih tanggal dan divisi, dan nantinya di sistem akan menampilkan data hasil rekrutmen sesuai tanggal dan divisi yang dipilih. Selanjutnya ini yang terakhir, sequence diagram cetak laporan. Dilakukan oleh admin untuk mencetak data informasi mengenai hasil dari perekrutan lamaran pencari kerja. Admin dapat memilih divisi yang akan dicetak, kemudian sistem menampilkan data laporan sesuai divisi yang dipilih. Selanjutnya, admin dapat mencetak laporan dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang terakhir yaitu tugas 12, software costing dan estimasi. Untuk jumlah aktornya yaitu 2 pelamar kerja dan perusahaan. Jumlah use case ada 13. Dan ini tabel transaksi. Dari use case login di sini terdapat 1 transaksi, dan registrasi pelamar kerja dan perusahaan terdapat 2 transaksi. Kelola profil pelamar kerja dan perusahaan terdapat 1 transaksi. Dan lihat lowongan pekerjaan terdapat 1 transaksi. Rekomendasi lowongan pekerjaan terdapat 1 transaksi. Lamar pekerjaan 1 transaksi. Histori lamaran 1 transaksi. Kelola lowongan 1 transaksi. Kelola rekrutmen 1 transaksi. Histori rekrutmen 1 transaksi. Cetak laporan 1 transaksi. Dan ini unadjusted actor weight. Di sini use case aktor summary-nya yaitu kompleks dengan number of actor yaitu 2. Kompleks karena sistem ini menggunakan GUI atau web, dan hasilnya yaitu 6. Selanjutnya unadjusted use case weight. Di sini unadjusted use case point-nya simple dengan number of use case yaitu 13. Di sini simple karena didapat dari jumlah transaksinya rata-rata yaitu 1 sampai 2. Dan technical complexity factor. Di sini mengisikan relatif magnitude dari rentan 0 sampai 5. Dengan technical factor yaitu distribute system require, response time is important, dan end user efficiency, complex internal processing require, reusable code must be a focus, installation age, usability, dan seterusnya. Selanjutnya ini environment complexity factor. Yang sama yaitu mengisikan relatif magnitude dari rentan 0 sampai 5, dan environmental faktornya yaitu dinilai dari familiarity with the project dan application experience, OO programming experience, dan lead analysis capability, motivation, dan stable requirement. Selanjutnya yaitu final calculation. Hasil perhitungan dari technical complexity factor didapat hasilnya yaitu 0,85, dan environmental factor didapat hasilnya yaitu 0,905,
Unadjusted use case point yaitu 65, actor weighting yaitu 6. Dan use case point-nya hasilnya yaitu 54,6. Dengan hours of effort per use case point yaitu 20. Dan total keseluruhan hours of effort yaitu 1092. Di sini pengerjaan per harinya yaitu 8 jam dengan estimasi hari yaitu 136 hari. Proses pengerjaan dari software costing. Di sini jumlah cost per UCP yaitu 200.000 dengan estimasi cost yaitu 10.923.350 rupiah. Selanjutnya yaitu pengukuran dan analisis kualitas rancangan. Di sini saya melakukan pengujian terhadap 5 responden dengan jumlah task yaitu 11 dan hasil yang didapat dari success rate yaitu 0,89 atau 89% dengan jumlah task 55, sukses 47, failure 4 dan partial sukses yaitu 4. Dari 11 task yang diberikan kepada 5 responden berhasil diselesaikan dengan keberhasilan 89%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dapat menyelesaikan task dengan baik. Selanjutnya itu pengujian SUS score. Di sini memberikan pertanyaan 1 sampai 10 dengan rentang nilai 1 sampai 5. Dan dari hasil penelitian ini didapat nilai rata-rata responden yaitu 68,5 dengan rentang skor 50 sampai 70 ada 2 responden dan rentang skor 70 sampai 100 ada 3 responden yang memberikan penilaian aplikasi. Artinya 40 responden memberikan penilaian marginal dan 60% responden menyatakan sistem aplikasi bisa diterima atau acceptable. Berdasarkan perhitungan rata-rata penilaian SUS responden sebesar 68,5 maka aplikasi dinyatakan marginal tinggi. Selanjutnya pengujian time completion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam menyelesaikan task yaitu 1 menit 58 detik. Waktu minimal yang dibutuhkan oleh responden dalam menyelesaikan task yaitu 1 menit 42 detik. Dan waktu maksimal yang dibutuhkan oleh responden dalam menyelesaikan task yaitu 2 menit 10 detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dapat menyelesaikan task dengan baik. Dan ini screenshot dari Project GitLab dari proses pengerjaan file. Selanjutnya analisis pengerjaan project. Spesifikasi dalam tahap persiapan melibatkan pengumpulan persyaratan, perencanaan desain, dan identifikasi sumber daya yang diperlukan. Dalam tahap ini terdapat proses pembuatan diagram BPMN dan kebutuhan spesifikasi dokumen SRS, pembuatan use case pelamar kerja, skenario analisis use case pelamar kerja, use case description pelamar kerja, activity diagram, rancangan UI, class diagram, sequence diagram, analisis software costing dan estimasi, pengukuran dan analisis kualitas rancangan. Dalam tahap ini semua yang diharapkan telah tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa spesifikasi dalam tahap ini telah terpenuhi. Selanjutnya tahap persiapan melibatkan pengumpulan persyaratan, perencanaan desain, dan identifikasi sumber daya yang diperlukan.
Biaya yang terkait dengan tahap ini meliputi analisis kebutuhan, biaya pengumpulan persyaratan, biaya perencanaan, dan pengujian. Biaya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek dan ketersediaan tim. Namun kami belum menentukan harga dalam memberikan kisaran biaya yang lebih spesifik. Selanjutnya, dalam pengerjaan proyek web rekrutmen ada beberapa tantangan masa depan yang perlu dipertimbangkan, yaitu perkembangan teknologi. Teknologi terus berkembang dengan cepat dan dalam industri rekrutmen online, perubahan teknologi dapat berdampak pada cara-cara baru dalam mencari, menilai, dan merekrut kandidat. Mengikuti tren teknologi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan tersebut dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam pekerjaan proyek web rekrutmen. Selanjutnya ada pengalaman pengguna yang personal. Pengguna web semakin mengharapkan pengalaman yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam pengerjaan proyek web rekrutmen, menciptakan pengalaman pengguna yang personal dan menarik melalui personalisasi konten, rekomendasi pekerjaan yang relevan, atau interaksi yang lebih responsif dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi data kandidat menjadi perhatian yang penting dalam proyek web rekrutmen. Peraturan privasi yang semakin ketat seperti GDPR dan CCPA memperkuat pelindungan data pribadi. Menerapkan praktik keamanan yang kuat, perlindungan data yang memadai, dan mematuhi peraturan privasi akan menjadi tantangan yang signifikan dalam pengerjaan proyek web rekrutmen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.